Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafidul Haq, NPM 210320101112. Saya merupakan praktikan lab Kartek kelas B, sesi Selasa B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menggambar produk saya, yaitu kulkas 2 pintu 2 inovasi, yaitu 2 keranjang, menggunakan aplikasi AutoCAD. Pertama, kita harus menentukan ukurannya dulu menggunakan units. Kita tinggal ketik di sini units. Kita menggunakan ukuran desimal, precisionnya 0,00 atau 2 angka 0 di belakang koma sesuai dengan anjuran dari ASLab. Kemudian ininya milimeter, ininya internasional. Oke. Lalu di sini saya akan karena menggambar kulkas, saya menggunakan rectangle. Kegunaan rectangle yaitu membuat objek kotak. Kita klik di sini, lalu kita ketik D untuk memasukkan ukuran kita. Saya menggunakan ukuran 5 cm pada gambar kertas, dan di sini kita menggunakan milimeter dijadikan skala 1/10, yaitu 50 mm, dan tingginya 16 cm ataupun 160 mm. Nah, jadi seperti ini. Di sini saya akan menggunakan move karena di sini terlalu sempit untuk menggunakan nanti pada saat diukur. Nah, kita cukup mengklik satu kali dan cukup diklik satu kali lagi. Lalu kemudian di sini saya menggambarkan inovasi saya. Di sini saya menggunakan koreksi Eropa. Jadi di sebelah kiri ini merupakan bagian tampak kiri, yang mana harus menggunakan inovasi saya berada di belakang gambar ini, jadi menggunakan garis-garis terpotong. Jadi saya tinggal terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tampak depan, sama seperti tadi, rectangle terus D lalu ukuran. Dan kemudian saya menggunakan garis line untuk menentukan tinggi dari sini ke sini dengan ukuran 6 cm ataupun 60 mili. Ini berguna untuk apa? Ini berguna untuk penandaan pintu kulkas saya. Pintu kulkas saya kan berada di sini, di antara tengah-tengah ini. Atasnya 6 cm dan bawahnya 9,5 cm. Ini saya salah, jadi saya menggunakan tools erase ataupun hapus. Kita tinggal mengetik kayak tadi. Oh ya, tidak lupa, ini hijau-hijau ini ataupun snap wajib digunakan karena itu sangat membantu bagi kita, dimana snap berfungsi sebagai pencari titik tangkap sebuah objek. Dan di sini auto snap juga udah auto on, yaitu otomatis mencari titik tangkap sebuah objek. Di bagian sini ini auto mode, pasti saya on kan seperti kata ASLab, yang berguna untuk membuat garis secara vertikal ataupun horizontal. Ini os snapnya, ini snap juga. Yang kedua, saya menggunakan bagian di bawah ini dengan ukuran ke atas sekitar 9,5 cm ataupun 95 mili. Nah, kemudian di sini saya menggunakan line lagi untuk menggabungkan dari sini, ukuran sini sampai sini. Yang kedua, ukuran sini sampai sini. Kemudian saya menggunakan, tidak lupa saya menggunakan ininya,
ininya. Saya menggunakan teks untuk mengisi bagian di sini dengan material saya yaitu aluminium, besi, dan magnet. Di sini saya menggunakan tools text, yang mana tools text berfungsi sebagai pemberi. Tools text berfungsi sebagai membuat teks atau menulis dalam aplikasi AutoCAD. Saya menggunakan single text ya, bukan multi net text. Dan sini saya menggunakan move lagi karena ini kurang ke tengah posisinya. Dan lalu saya menggunakan mirror untuk mencerminkan kotak ini, dikarenakan kotak di sini tentu akan sama dengan kotak ini kan, tampak samping kiri dan sebelah sini kan tampak samping kanan, terus tampak belakang. Karena hal tersebut sama bentuk bangunannya, saya menggunakan mirror agar lebih cepat. Itu dengan mengklik objeknya, terus ketik mirror, nah lalu kita spesifikasi poinnya. Nah seperti itu, lalu kita enter, lalu kita klik lagi erase use filter, no. Nah di sini kita menggunakan move lagi untuk memindahkan ini agar tidak terlalu jauh. Nah, kemudian pada bagian etiket, dikarenakan saya menggunakan proyeksi Eropa, saya harus menggambar lambang proyeksi Eropa tersebut dengan menggunakan circle, bentuk lingkaran di sini. Di sini saya menggunakan ukuran 3 dan saya tidak lupa juga menggunakan dimension linear. Bukan. Menggunakan offset. Dimana offset berguna untuk melihat besar kecilnya nih offset berguna untuk membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar. Di sini saya menambahkan 1 cm lebih besar. Nah, di sini kembali saya menggunakan line untuk menambahkan garis pada lambang proyeksi. Oh ya, tidak ketinggalan juga, saya juga menggunakan tools copy dengan cara mengeklik bangunan yang akan copy, lalu klik copy enter, lalu kita klik di sini. Nah ini juga sama dengan mirror, namun ini bisa lebih banyak. Mirror lebih enak jika lebih gampang atau lebih enak jika kita sudah menggambarkan bentuk jadinya. Namun di sini dengan mempersingkat waktu, karena di sini sudah malam 23.53 ya. Jadi saya mempercepat saja. Oh ya, saya tentunya menggunakan line atau garis yang berfungsi sebagai membuat garis lurus. Yang saya gunakan ini tadi. Setelah semuanya selesai, saya menggunakan dimension linear yang berguna untuk mengukur ukuran 50.
seperti yang saya katakan tadi, lebar dari ukuran produk saya yaitu 5 cm ataupun 50 mm dengan panjang 160 cm atau 160 mm atau 16 cm. Lalu tadi saya sudah jelaskan penggunaan eraser yaitu sebagai penghapus dengan cara mengklik bangunan yang akan dihapus atau di erase, lalu klik erase langsung bisa jadi, ataupun dengan cara cepat kita klik bangunan yang akan dihapus lalu kita pencet delete yang ada di keyboard. Kemudian pada kulkas saya terdapat dua pintu. Di pintu atas terdapat lengkungan untuk memisahkan bangunan inovasi dengan bangunan kulkas tersebut. Cara penggunaan fillet yaitu klik fillet lalu klik bangunan yang akan dilengkungkan, terus radius 3. Nah, sudah jadi. Hanya seperti itu. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman. Lalu untuk memasukkan gambar di dalam aplikasi AutoCAD ini ataupun logo yang sesuai dengan ketentuan LabCartech, yaitu memasukkan logo di dalam ini, kita menggunakan tools image. Tinggal ketik image attach, lalu kita pilih gambarnya dan ini jadi. Nah, kecil. Kita menggunakan tools move ya buat ini, untuk memindahkan ini di bagian atas ini. Mungkin cukup sekian. Kita juga menggunakan brick sebagai, mungkin saya tambahkan sedikit, kita menggunakan stretch. Nah, ini stretch ini untuk mengurangi garis yang sudah terlanjur terlalu jauh dengan cara klik pada titik bangunan yang akan dipilih, garis yang akan dipilih, lalu klik ujungnya, lalu terdapat stretch, lalu kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Kita juga dapat menggunakan brick sebagai penghapus objek ini. Dengan semua total tools yang saya gunakan kurang lebih 17 ataupun 18, tadi saya lupa, dan saya akan lebih perjelas di dalam PDF Labres saya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena ini terhambat oleh waktu dan juga kendala jaringan yang mungkin nanti akan saya upload di YouTube, makanya saya tidak berani untuk terlalu lama membuat video. Terima kasih sebelumnya. Semoga lekas di ACC karena saya memiliki kegiatan memiliki acara di akhir pekan ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk keasliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.